datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Ambisi boleh, tapi jika berlebihan juga tak baik untuk kesehatan mental. Kurang lebih seperti itulah pesan moral dari film berjudul Imeika no Girl garapan sutradara Ajay Gunanamutu yang dirilis pada tahun 2018 ini. Mengisahkan tentang upaya seorang perwira polisi wanita dalam mengungkap pelaku kasus pembunuhan berantai. Dapatkah sang perwira polisi menjalankan misinya? Tanpa berlama-lama, mari simak rangkuman alur cerita filmnya. Awal film telah dibuka dengan adegan penembakan operator CCTV di sebuah pub di Bungalur. Nampaknya sang pelaku tengah mencari seseorang dan setelah menemukan targetnya, pria tersebut mempercepat kematian sang operator, kemudian mendekati target. Terlihat di ruang kendali CCTV, monitor mendadak trouble secara bergantian dan setiap CCTV yang ia lewati tiba-tiba kehilangan sinyalnya. Lalu pria tersebut memanggil nama seorang gadis. Jessica. Yes? Selanjutnya, media memberitakan tentang kasus penculikan dan pembunuhan Vignesh Hegde yang belum terungkap selama 2 minggu telah dilimpahkan dari kepolisian Karnataka ke CBI. Ia diculik 2 minggu lalu di lapangan golf. CBI sendiri adalah Pusat Biro Investigasi. Berita tersebut ditonton seorang ibu yang saat itu berada di sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian nampak seorang pria tengah membawa koper hitam dengan wajah tegang. Pria itu menerima panggilan telepon dari nomor pribadi. Seorang laki-laki menelpon dan mulai mengarahkannya. Diketahui pria tersebut adalah George, ayah Jessica, gadis yang diculik saat berada di pub malam itu. Laki-laki di telepon memperingatkan George untuk tidak melibatkan polisi atau CBI dalam kasus ini. Saat George mulai jalan, seorang wanita nampak tengah menguntit dan menyadap pembicaraan telepon George. Wanita tersebut bernama Anjali. Dia adalah seorang perwira polisi dari divisi kejahatan CBI. Anjali menghubungi anggota tim cybernya Rachel untuk melacak sebuah lokasi yang ternyata lokasi dan alamat IP target hanya rekayasa semata. Sang target menggunakan transfer of information supaya tak dapat dilacak. Lokasi sesungguhnya selalu di-refresh dan lokasi berubah dalam tiap detik. Kemudian Anjali menghubungi semua timnya dan memperingatkan bahwa pelaku bisa saja satu orang maupun komplotan. Dan dia meminta timnya untuk terus mengamati pergerakan George. Sementara itu, si penelpon berada di rooftop sebuah pusat perbelanjaan. Ia mengarahkan George untuk ke arah van putih dan meletakkan koper tersebut di dalamnya. Anjali dan tim yang lain pun mendatangi van tersebut. Dan ternyata van putih itu adalah van milik salah satu tim Anjali sendiri. Mengetahui hal itu, tak hanya Anjali dan timnya yang terkejut, namun George juga lebih panik lagi karena ketahuan melibatkan CBI dalam kasus penculikan anaknya. Ternyata sang penculik telah mengendus bahwa CBI akan dilibatkan dalam hal ini. Karena itulah ia mengarahkan George bertemu dengan tim Anjali supaya ia memiliki alasan untuk membunuh putri George. Mendengar namanya disebut, Anjali pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa pelaku berpikir sedetail itu. Melalui George, laki-laki di telepon tersebut menyuruh tim Anjali turun dan meminta George menuju suatu tempat. Laki-laki itu pun berkata bahwa ia ada di teras. Namun saat George tiba di teras, yang tersisa hanya topi si pelaku. Juru foto menginfokan pada Anjali bahwa tak ada seseorang di teras. Di telepon, sang pelaku meminta George melempar koper tersebut pada sebuah jalur yang mengarah ke basement. Anjali dan tim pun menuju basement, namun mereka tak menemukan apa-apa ataupun siapa-siapa di sana selain koper itu. Sementara ayah dan ibu Jessica sudah ada di sana. Ibu Jessica merasa janggal pada koper itu.